kita memasuki bab integral lintasan ya. Integral lintasan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke integral lintasan, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu lintasan ya. Lintasan itu sendiri apa gitu ya. Oke, misalkan kemarin kita sudah tahu ya cara menggambar bidang real ya, bidang kompleks di sumbu X-nya berupa bilangan, berupa bagian realnya, kemudian sumbu Y-nya berupa bagian imajiner ya, dengan Z-nya itu sama dengan X plus Y ya. Nah tentunya kalau kita misalkan punya titik, kita punya titik tertentu di sini, misalnya titik A gitu ya, titik A dia ada di posisi apa, di Z, misalnya di posisi A gitu ya misalnya. Kemudian nah biasanya kita titiknya diam di tempat ya, artinya kita punya titik di sini, kita punya titik di sini aja. Nah selanjutnya kalau kita memerlukan apa, jadi misalnya titiknya kita bergerak gitu ya, artinya misalnya dari sini kemudian dia berpindah melalui lintasan tertentu gitu ya sampai di titik B misalnya, di titik B ini koordinatnya di Z B misalnya. Nah dari titik A ke B ini dia bergerak dari A ke B, dia memerlukan apa, ada perubahan posisi ya, posisi bilangan kompleksnya ya. Posisi koordinatnya awalnya di sini, anggaplah di apa, di X A gitu ya, koma Y A ya. Jadi awalnya gitu ya, itu ada di X A, Y A ya. Kemudian setelah itu dia berada di B. Di B dia berada di, misalkan di X B, YB. Maka dia Z-nya berubah dari A ke B ya, berubah dari XA ke XB. Kemudian Y-nya juga berubah dari YA jadi YB. Nah perubahan ini sering kita menggunakan parameter ya. Jadi kita sering menggunakan parametrik. Misalnya apa? Yang paling mudah kita ambil contoh, misalnya sebuah benda gitu ya, benda bergerak dari A ke B, dia memerlukan waktu gitu ya. Nah sebetulnya parameter ini tidak harus waktu ya, parameter dia berubah tempatnya itu tidak harus waktu, bisa juga parameter lain, misalnya sudut misalnya, atau parameter yang tidak fisik gitu ya. Jadi ini bisa kita parameterisasi, jadi si Z-nya sebagai fungsi, misalnya fungsi T. Jadi posisi awalnya dia ada di T, awalnya di sini ketika di T sama dengan A gitu ya. Saat di B ketika T sama dengan B gitu ya. Jadi si posisi Z ini, posisi titiknya ya, saat T sama dengan A posisinya ada di sini gitu ya. Saat T sama dengan B posisinya sudah ada di sini. Tentunya dari A ke B dia melalui sebuah lintasan ya. Nah lintasan ini adalah yang menghubungkan dari titik A ke titik B ini yang kita lalui tadi ya. Jadi ini kita sebut sebagai lintasan. Jadi tentunya ZT ini dia awalnya ya, awalnya ada di Z sama dengan T yang sama dengan A gitu ya. Kemudian saat di B ya, di akhirnya di Z sama dengan saat T sama dengan B gitu ya. Artinya di sini T-nya tentunya
antara A dan B ya. Antara A dan B. Jadi ZT dengan T itu antara A dan B kita sebut sebagai lintasan ya, lintasan dari A ke B. Lintasan dari A ke B. Dengan parameter T ya, dengan parameternya T. Jadi kalau Z parameternya T, maka komposisi kompleksnya apa? Umumnya kan Z sama dengan X plus Y kan. Kalau ini Z nya parameter T, otomatis X nya juga harus parameter T ya, plus Y juga parameter T gitu ya. Nah secara umum titiknya bergantung pada T ini gitu. Contoh ya, misalkan sebagai contoh kita punya Z dengan parameter T itu sama dengan 1 plus T plus I T kuadrat itu ya. Maka sebetulnya ini kita bisa identifikasi sebagai apa? X nya ya. Nah ini sebagai apa? Y nya ya. Artinya di sini X nya sama dengan T, Y nya sama dengan T kuadrat. Nah karena T sama dengan X, maka ini masuk sini, jadilah Y nya sama dengan, karena T nya sama dengan X ya, jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah kita tahu bahwa persamaan Y sama dengan X kuadrat itu bentuknya gimana? Ini sumbu Y ya, atau imajiner. Ini kemudian ini sumbu X itu ya, atau real dari Z. Maka persamaan Y sama dengan X kuadrat itu adalah persamaan parabola ya, persamaan parabola. Kalau X nya 0, Y nya 0. Kalau X nya 1, Y nya 1 ya. Kalau X nya 2, Y nya 4 ya. X nya 2, 4. Ya, di sini, di sini. Maka grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bentuk lintasan parabola, Jadi bila kita punya apa? Z T sama dengan T plus I T kuadrat, maka kita bisa gambar fungsi kita gambar lintasannya sebagai apa? Sebagai Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Kemudian kalau kita punya lintasan yang terbatas, artinya misalkan gini, misal kita punya lintasan di ZT sama dengan lintasan di ZT sama dengan T plus I T kuadrat dengan T nya antara min 1 dan 1. Sama seperti tadi ya. Ini adalah suku X nya, ini adalah suku Y. Artinya di sini X nya sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, maka T sama dengan X, berarti X kuadrat ya. Ini bisa kita gambar. Kemudian lihat T nya adalah antara min 1 dan 1. Berarti batasnya kalau T nya min 1, maka X nya berapa? X nya min 1 juga ya. Kalau T nya 1, maka X nya 1 juga. Artinya lintasannya terbatas di X sama dengan min 1 sampai ini sumbu X ya,
sampai X-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita punya titiknya 1, kalau X-nya min 1, Y-nya 1 ya. Maka grafiknya dari sini ke sini. Nah, ini lintasannya. Lintasan yang memenuhi ini adalah lintasan ini ya, yang terbatas dari min 1 sampai 1 ini. Nah, ini adalah lintasannya. Misalkan ini kita sebut lintasan C ya. Misal ini adalah lintasan C. Nah, ini adalah lintasan C itu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita coba bahas bagaimana bentuk diferensial dan integral dari suatu lintasan gitu ya. Misal kita punya lintasan Z sama dengan T plus IT kuadrat gitu ya. Maka turunannya, diferensialnya terhadap T ya, ingat ini terhadap T, maka ini sama dengan juga kita turunkan masing-masing bagian real dan bagian imajinary terhadap T ya. Turunan T 1 ya, turunan T kuadrat 2 IT ya. Nah, inilah turunannya. Kemudian bagaimana integralnya? Integralnya tentu saja integral dari Z terhadap T misalnya. Dari A ke B misalnya. Maka ya tentu saja sama juga kita mengintegral bagian ini. T dt ditambah bagian imajiner 0 AB dari T kuadrat dt. Jadi masing-masing bagian real dan bagian imajiner kita integralkan ya. Jadi secara umum ya, jadi secara umum bila kita punya Z fungsi T gitu ya, ZT ya, maka diferensialnya terhadap T ini sama juga dengan apa? Ini kan X ya, X T plus YT gitu ya. Ini sama dengan DX ya tentunya, ditambah I dy dt gitu ya. Integralnya tentu saja sama dengan integral dari x dt sama y i y dt. Misalnya dia punya batas a sampai b, juga sama a sampai b. Nah, ini lintasan ya. Selanjutnya jenis ya, jenis lintasan. Pertama ada lintasan buka,
Lintasan buka ini adalah lintasan yang ujung-ujungnya tidak di titik yang sama, artinya tidak berhimpit. Contohnya misalnya dari A ke B gitu ya. Ujung lintasan di sini di titik A dan titik B ini berbeda, maka karena dia berbeda ini kita sebut sebagai lintasan yang terbuka. Kemudian kita punya lintasan tutup ya. Buka atau terbuka ya. Boleh lintasan tutup atau tertutup. Apa yang dimaksud lintasan tutup atau tertutup ini? Lintasan yang titik ujung-ujungnya di titik yang sama, artinya apa? Misalkan titik A nya di sini, maka titik B nya juga di sini ya. Artinya dia misalnya berkelana kemanapun, dia kembali ke titik awal. Maka ini disebut lintasan tutup atau lintasan yang tertutup karena ujung-ujungnya berhimpit. Nah, bagaimana kalau kita punya lintasan yang seperti ini? A di sini B. Ini kita sebut terbuka, lintasan buka atau tutup. Kita lihat ya, dia pernah sekali tertutup di sini. Tapi yang kita tinjau lintasan itu adalah dari ujung ke ujung ya. Jadi ujung ke sini berbeda. Maka kita tetap sebut ini sebagai lintasan yang terbuka ya. Kenapa? Karena ujungnya berbeda. Walaupun di sini pernah tertutup gitu ya, tapi kita tidak sebut ini sebagai lintasan tertutup. Karena apa? Karena yang kita pandang adalah ujung ke ujung ya. Walaupun melingkupi sebagaimanapun gitu ya, tapi yang kita pandang ujung ke ujung. Nah, di sini ujung-ujungnya terpisah, artinya dia lintasannya terbuka gitu ya. Nah, kemudian lintasan tertutup ini ada dua macam ya. Ada sederhana itu ya. Sederhana, jadi lintasan tutup sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu ya, ujung ketemu ujung dia tertutup dan sekali ya, tertutupnya cuma sekali. Artinya di sini di dalam lingkupan lintasan ini tidak pernah tertutup sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang tidak sederhana. Ini ya. Maka yang tidak sederhana ini gimana? Dia tertutup tapi pernah tertutup sebelumnya ya. Misalnya ini A, B-nya di sini, titik awal titik akhirnya di sini, tapi sebelumnya dia pernah tertutup sebelumnya di sini gitu ya. Tapi yang kita lihat kan ujung ke ujungnya. Misalnya ujung di sini, ujungnya di sini. Misalnya lintasan ke sini, balik lagi ke sini. Maka ini disebut tidak sederhana karena dia pernah bersinggungan ya sebelumnya. Jadi kalau sederhana, yang tutup sederhana, dia belum pernah bersinggungan sebelumnya, belum pernah berhimpit sebelumnya. Yang tidak sederhana, dia pernah berhimpit sebelum akhirnya tertutup gitu ya. Itu yang dimaksud lintasan buka dan lintasan tutup. Oke, kalau gitu kita sudah masuk ke bagian integral lintasan. Integral lintasan. Artinya di sini yang dimaksud dengan integral lintasan ini
integral suatu fungsi kompleks gitu ya, fungsi kompleks. Kemarin kita sudah belajar fungsi kompleks ya. Fz gitu ya. Nah, kita mau mengintegral fungsi z ini terhadap suatu lintasan z ya. Jadi kita mau integral fungsi kompleks fz terhadap suatu lintasan di z ya. Suatu lintasan di z. Maksudnya gimana? Suatu lintasan C misalnya. Maka misalnya kita punya lintasan seperti ini gitu ya, A ke B gitu ya. Nah, ini adalah lintasan C nya gitu ya, lintasan C. Kemudian kita mau mengintegralkan fz. Jadi integral fz gitu ya terhadap C nya ini ada di yang berada di bilangan kompleks ya. C nya ada di bilangan kompleks. Artinya kita mau mengintegralkan si fz terhadap z gitu ya, terhadap bilangan kompleks z dengan lintasan AB, maksudnya lintasan C ya. Jadi kita mengintegralkan fz terhadap dz di lintasan C. Jadi integral fz terhadap dz terhadap z di lintasan C. Di mana lintasan C ini sebetulnya apa? Lintasan C ini sebetulnya apa? Dari A ke B ya. Jadi bisa kita bilang batasnya dari A ke B. Dari fz dz gitu ya. Ya, tujuannya adalah kita mengintegralkan dari A ke B. Jadi fungsi fz dz ini gitu ya. Nah, tentu saja integral lintasan ini tidak sesimpel dari integral yang biasa ya. Kita harus mengerjakannya terhadap lintasan yang ada di bidang kompleks ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita punya titiknya ini ya. Misalnya kita punya titiknya A dan B nya ini di titik yang sama ya. A dan B nya di titik yang sama. Maksudnya A nya di sini gitu ya, B nya di sini. Misalnya lintasannya seperti ini. Jadi ini lintasan C, tapi lintasannya tertutup. Maka kita simbolkan sebagai lintasan tertutup, lintasan C yang tertutup. Maka di sini kita beri petunjuk atau beri simbol di sini sebagai integral. Ada simbol lingkaran di sini yang melambangkan bahwa dia integral yang tertutup karena lintasannya tertutup. Kalau ini terbuka karena lintasannya terbuka. Jadi ini integral terbuka, ini integral tertutup. Maka ini harus ini disebut integral tertutup ya. Oke. Kita bahas dulu integral yang terbuka ini ya. Nah, kalau kita lintasannya dari A ke B, misalnya arahnya ke sini gitu, arahnya dari A ke B, maka batasnya A ke B. Kalau lintasannya kita balik gitu ya, dari B ke A misalnya dari arahnya kita balik gitu ya, arahnya kita balik ke sini, arahnya balik ke sini, maka nilainya pun harus kebalikannya. Jadi nilainya negatifnya. Artinya kalau dari A ke B, dari fz dz ini, maka harus sama dengan negatifnya dari B ke A gitu ya. Nah, ini sifat utamanya ya.
Oke. Kemudian kalau misalkan kita punya lintasannya, kita potong ya, kita jadi dua gitu ya. Misalnya A ke, misalnya ini titik E gitu ya, kemudian E ke B, misalnya ini C1, lintasan C1 A ke E, di C1 ini A ke E gitu ya. Kemudian kita punya C2 misalnya dari E ke B, E ke B, maka ini bisa kita pecah gitu ya, bisa kita pecah dari, jadi integral C lintasan keseluruhan gitu ya, ini bisa kita pecah sebagai lintasan C1 ditambah lintasan berikutnya ya, C2. Jadi lintasan secara utuh bisa kita bagi-bagi menjadi lintasan, ada dua lintasan misalnya, yang dari sini ke sini, ke sini ke sini. Ya intinya sama ya, jadi A ke B itu sama juga dari A ke E ditambah integral dari B ke dari E ke B gitu ya. Secara umum seperti itu ya. Oke. Kita punya integral lintas ini, kita punya fungsi fz dengan z-nya ini punya parameter t gitu ya. Artinya kita mau mengintegralkan fz terhadap z gitu ya, di lintasan C gitu. Maka ini sama dengan, kita tahu dz-nya itu apa? dz-nya itu apa? dz itu sama dengan kan z ini fungsi t ya. Artinya kalau kita turunkan terhadap t, ini adalah turunan pertamanya ya, terhadap t, turunan pertama. Atau sebetulnya dz itu z aksen dt ya. Artinya ini sama dengan juga fz kali dz nya ganti ini ya, z aksen dt gitu ya. Jadi kita integral terhadap dz ini sama dengan integral fz nya kali turunan pertama z nya dan terhadap dt di lintasan C. Misalnya lintasan C ini batasnya dari apa? Misalnya T nya dari A, T sama dengan A misalnya, sampai T sama dengan B gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh aja. Sebelum ke contoh, kita akan mengenal dulu jenis lintasan. Jenis lintasan yang mungkin bakal sering dipakai ya. Jadi ada lintasan lingkaran, kemudian ada elips ya, dan garis, kurva secara umum ya, umum. Nah, lingkaran contohnya gimana? Misalnya lingkaran ini ya, titik pusatnya di misalnya di 0,0 gitu ya, atau di titik tertentu gitu ya. Kemudian berjari-jari
R gitu ya. Nah, coba kita bahas lingkaran. Misal kita punya lingkaran gitu ya, ini X, Y gitu ya. Tentu X ini bilang real, bagian realnya, ini bagian imajiner ya. Nah, misalkan titik pusatnya di 0,0, dan dia berjari-jari R ya, maka kita punya misalnya titik awalnya di sini gitu ya, ini titik Z gitu ya, Z. Nah, kemudian misalkan ini membentuk sudut T gitu ya, maka Z ini sama dengan X plus Y. X nya kebetulan di sini apa? Komponen terhadap X ya, berarti R cos T ya. X nya ini R cos T ditambah I, sedangkan komponen Y nya ini X, R cos T ya. Komponen Y nya di sini R sin T ya, R sin T, atau R nya dikumpulin jadi R cos T plus I sin T. Kita lihat ini apa? Euler ya, E sama dan ini sama dan EI, sudutnya T, berarti Z. Jadi lingkaran ini bisa kita tuliskan sebagai REIT ya. Kita lanjutkan dengan contoh. Contoh misalkan kita punya fungsi kompleks ya, fungsi kompleks fz gitu ya, x min y, ini fungsi gitu ya. Kemudian kita punya lintasan C yang berbentuk lingkaran satuan ya. Kemudian arahnya berlawanan jarum jam. Kita dapatkan tadi apa? Lintasan untuk lingkaran itu apa? Jari-jari dikali eksponen IT ya. Kebetulan lingkaran satuan artinya jari-jarinya satu. Berarti di sini R-nya 1 gitu ya. Berarti Z sama dengan EIT. Ini bisa kita ubah ke apa? Ke bentuk sin dan cosnya ya. Jadi E pangkat IT sama dengan cos T plus I sin T. Kemudian satu lingkaran penuh, artinya batasnya dari sudut 0 ya. Dari sudut 0 sampai sudut 2pi ya. Satu lingkaran kan sudutnya 2pi ya. Berarti sudutnya dari 0 sampai 2pi. Kemudian arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti dari 0 ke 2pi. Nah, kalau searah jarum jam berarti dari 2pi ke 0 gitu ya, dibalik. Kemudian kalau ini kita turunkan, turunan pertamanya terhadap T, berarti cos T kan turunannya min sin T ya. Sin T turunannya cos T ya. Maka kemudian di sini kita lihat ya, Z itu kan sebetulnya X plus Y ya. Berarti ini cos T ini X-nya gitu. Kemudian sin T-nya ini Y-nya ya. Kemudian kita substitusi X-nya ke sini, ke fungsi FZ-nya ini. Y-nya juga ke sini, ke fungsi FZ-nya. Jadilah si FZ-nya itu apa? X min Y, X min Y. Kemudian kita kali Z aksen turunan pertama Z-nya dt ya. Nah, kita lihat batasnya, X-nya kita ganti cos T, ini Y-nya juga kita ganti sin T ya, Y-nya ganti sin T. Kemudian Z aksenya kita dapat tadi apa? Min sin T plus I cos T ya. Nanti kita kalikan di sini. Atau ini kalau dalam bentuk Euler ya, dalam bentuk polarnya E pangkat min IT ya. Sedangkan ini adalah apa? E pangkat
ini kalau kita kalikan ya, sebetulnya kalikan atau kalikan, atau kalau kita lihat sebetulnya X min Y ini sebetulnya apa? E pangkat I IT ya, min IT ya. E pangkat I min T. E pangkat min I T. Ini kan. Nah, terus Z aksenya turunan dari ini. Turunan dari ini kan jelas apa? Turunannya kan I, turunan ke sini I, E, I, T ya. Jadi Z aksen ini I, E, I, T. Nah, artinya apa? Artinya ini, kalau ini kali ini kan habis ya. Maksudnya ini kali ini 1, jadi sisa I. Kalau kita integralkan jadi 2pi I ya. Dikurang 0. Jadi hasilnya 2pi I. Nah, ini contoh integral fungsi Z gitu ya terhadap lintasan C. Lintasan C ini kebetulan berbentuk lingkaran yang arahnya berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau integral terhadap elips misalnya, maka kita butuh persamaan elips seperti ini. Jadi kalau kita punya elips di pusatnya di 0, x0, y0, maka persamaannya seperti ini. X min x0, di sini y min y0 per a. A-nya ini panjang dari bagian yang terpanjangnya di sini ya. A di sini panjang dari sininya B. Jadi persamaan elips ini seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk parametriknya gimana? ZT-nya sama dengan Z0 titik awalnya ditambah A cos T ya. Jadi proyeksi ini sebetulnya apa? Proyeksi ke sini itu adalah panjang di sini cos sesuatu ya. Nah, panjang di sini cos T di bagian X-nya gitu ya. Ini sama dengan A cos T ya. Ditambah B sin T. B sin T. Saya mau cari titik ini sebetulnya. Titik ini. Kalian bisa jabarkan ya. Ini sebetulnya dari mana? Dari X ya. X-nya di sini. Proyeksi sini ya. Panjangnya itu A cos T. Kalau ini proyeksi ke sini. Panjangnya itu B sin T. Nah, ini persamaan umum ZT-nya ya. Contoh misalkan kita punya FZ, X min IY gitu ya. Lintasannya elips berlawanan arah jarum jam. Jadi misalkan kita punya elips seperti ini. Jadi misalnya kita punya persamaan elips 4x kuadrat tambah y kuadrat tambah sama dengan 4. Ini bisa kita tulis ulang sebagai apa? Ini bagi 4 semua ya. Jadinya seperti ini. Jadi persamaan umumnya tadi kita lihat ya di sini per A, di sini per B. Kemudian di sini titik min X0-nya ya. Jadi di sini X0-nya 0 berarti ya, Y0-nya juga 0. Berarti Z0-nya 0 ya. Berarti ZT sama dengan Z0 ditambah apa tadi? A cos T. A di sini berarti yang penyebut di X-nya. Penyebut di sini kan 1 ya. Berarti cos T. Penyebut di sini 2 ya. Berarti apa? 2 B kali I sin T. 2 sin I sin T. Kemudian satu elips penuh artinya
Jadi satu elips penuh berarti T-nya 0 sampai 2pi ya. Satu keliling berarti sampai 2pi. Maka T-nya di sini 0 sampai 2pi. Turunannya ZT, Z aksen T ya, hasilnya ini. Kemudian kalau dihitung hasilnya X-nya, kita lihat di sini X-nya apa? Cos T ya. Kan Z sama dengan X plus IY kan ya. Secara umum kan Z sama dengan X plus IY. Berarti X-nya sama dengan cos T, Y-nya sama dengan 2 sin T ya. Jadi FZ ini kita bisa ubah, X-nya apa tadi? Cos T, Y-nya kan 2 sin T ya. Jadi min 2 sin T. Kemudian kali Z aksen ya. Ingat, Z aksen artinya apa? Di sini kali Z aksennya. Kali ini dt. Batasnya 0 sampai 2pi. Hasilnya seperti ini. Kalau diteruskan hasil akhirnya adalah 4pi ya. Nah, kemudian misalkan integral dengan lintasan berupa garis ya, dari titik Z0 ke titik Z1. Misalkan ya, dari T0 sampai dengan T1. Jadi ketika di Z1 ini saat T sama dengan 1 ya. Artinya di sini saat T setengah berarti di sini gitu ya. Itu sama juga dengan Z0 ditambah setengah panjang totalnya ya. Panjang dari sini ke sini kan Z1 min Z0. Berarti kalau sampai setengahnya berarti setengah kali Z1 min Z0. Dan inilah seperti ini ya. Nah, artinya kalau kita buat di T seperempat dari panjang totalnya. Kalau 3/4 3/4-nya ya. Jadi secara umum kita bisa tuliskan garis ini sebagai apa? Z0 ditambah T kali Z1 min Z0 gitu ya. Contoh ya, misalkan kita punya FZ-nya sama dengan ini fungsi FZ-nya gitu ya. Kemudian kita mau integral terhadap garis Z0 ke Z1 plus I. Nah, kita bisa ubah garis Z0 ke Z sama dengan 1 plus I ini menjadi parametriknya ya. Gimana caranya tadi? Caranya tadi ZT sama dengan Z0 ditambah T kali Z1 min Z0. Jadi kalau kita hitung ya, ZT sama dengan Z0, Z0-nya 0 ditambah T kali Z dikurang Z0 ya. Jadilah kan tadi apa? ZT ya sama dengan Z0 ditambah T kali Z min Z0 ya. Nah, ini kebetulan apa? Z0-nya 0 plus T kali Z1 plus I ya. Dikurang Z0, Z0-nya 0. Berarti kurang 0, jadilah ini 0 tambah T kali I, berarti IT ya. Jadilah ini maksudnya ya. Dengan batasnya misalnya dari 0 sampai 1 ya. Selalu ya. Selalu dari 0 sampai 1 ya. Untuk kasus seperti ini. Artinya apa? Turunannya tinggal diturunkan ya. T turunannya
1 ya. TI turunannya berarti I ya. Kemudian kita hitung integralnya di lintasan C itu. Otomatis berarti batasnya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Fz kali Z aksen dt. Kemudian kita masuk ke sini ya. Fz-nya itu apa? Ingat ya, karena ini X-nya apa? Karena Z itu secara umum X plus IY. Di sini berarti X-nya sama dengan T ya. Y-nya juga sama dengan T juga. Berarti di sini X kuadrat itu sama juga dengan T kuadrat plus Y-nya T. IX Y. X-nya T, Y-nya T berarti T kuadrat ya. Kemudian dikali Z aksen T-nya ini, maka ini ya. Kemudian dt. Kalau dihitung hasilnya, maka hasilnya, nah ini hasilnya. Nah ini contoh untuk integral lintasan dengan lintasan berupa ruas garis ya, dari Z. Dari titik Z0 ke titik Z1 plus I. Jadi secara umum ya, kalau kita punya kurva, misalnya kurva Y sama dengan Fx itu ya, dari titik ini ke titik ini ya. Dari titik ini ke titik ini, jadi ini kurvanya seperti ini. Kita mau integralkan terhadap kurva ini gitu ya, integralkan fungsi kompleks ya, suatu fungsi kompleks terhadap lintasan ini, lintasan yang berupa kurva Y sama dengan Fx. Maka si kurva ini bisa kita buat parameternya menjadi Zt sama dengan T kali T ditambah I Ft ya. Kenapa demikian? Pertama kita lihat ya, Y-nya sama dengan Fx ya. Kalau kita pilih X-nya sama dengan T, maka Y-nya sama dengan Ft ya. Nah ini kalau X-nya sama dengan T, maka Y-nya sama dengan Ft ya. Nah inilah Z. Fungsi Z-nya sebagai parameter dengan parameter T ya. Tentunya batasnya dari X0, karena T-nya sama dengan X, berarti T-nya sama dengan X0 hingga T-nya sama dengan X1 ya. Contoh ya. Misal kita punya Fz, fungsi kompleks ya, di lintasan C, kemudian kita integral terhadap lintasan C ya, sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat. Dari titik 0,0 ke titik 1,1. Jadi kita perlu cari Fz. Cari Z-nya ya. Zt sama dengan Xt plus Yt ya. Kemudian kalau dipilih X-nya X sama dengan T ya, maka Yt ini sebetulnya apa? Y sama dengan X kuadrat. Karena X-nya T, berarti Y-nya sama dengan T kuadrat ya. Nah, berarti kita punya Z-nya sama dengan T plus IT kuadrat. Kemudian batasnya dari mana? Batas T-nya, karena T-nya sama dengan X, berarti X-nya di sini 0 sampai di sini 1 ya. Berarti batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian apa? Cari turunannya, turunan Z. T turunannya 1 ya. T kuadrat turunannya 2T ya. Jadi ini turunan pertamanya. Kemudian kita hitung integralnya. Oh ya, sebelum hitung integralnya, kita ubah Fz-nya variabelnya menjadi T ya. Karena X-nya sama dengan T tadi ya. Maka di sini T kuadrat ya. Tambah Y-nya sama dengan X kuadrat, berarti Y sama dengan T kuadrat ya. Tambah I X-nya apa? T ya. Kemudian Y-nya apa? T kuadrat.
berarti T kuadrat tambah T kuadrat jadi 2T kuadrat. T kali T kuadrat berarti T pangkat 3. Ini FZ-nya. Kemudian kita lakukan integral. Berarti batasnya 0 sampai 1 ya. Ini FZ-nya. FZ ya. Ini FZ. Ini FZ-nya. Kemudian ini apa? Z aksen ya. DT. Z aksennya ini. Kita masukkan. Hasilnya silakan hitung sendiri ya. Nah, ini ada contoh soal latihan. Silakan dikerjakan ya. Beberapa soal saya sudah buat jawabannya. Silakan dipelajari. Kemudian kalau integral bebas lintasan, kalau tadi dia integralnya apa? Bergantung lintasan ya. Lintasan yang berbeda hasilnya bisa berbeda ya. Nah, sekarang kita ke integral yang bebas lintasan, artinya apa? Hasil integralnya ini akan tidak bergantung pada lintasan yang dipilih gitu ya. Mau lintasannya likak-likuk sebagaimanapun, hasilnya bisa sama ya. Syaratnya apa? Misalkan kita punya domain D gitu ya. Jadi daerah D jadi kita punya daerah D gitu atau domain D. Domain D ini kita sebut tersambung sederhana gitu ya. Bila ada lintasan gitu ya. Bila ada lintasan yang tersambung sederhana, lintasan tersambung sederhana yang semuanya berada di daerah D gitu ya. Dan yang dilingkupi lintasannya ini, ingat ya, yang dilingkupi lintasan tertutupnya ini semuanya juga termasuk daerah D. Maka ini kita sebut sebagai tersambung sederhana. Tapi kalau misalkan kita punya lintasan gitu ya di daerah D, tapi di dalam lintasannya ini terdapat daerah, jadi dalam lintasannya ini terdapat daerah yang ternyata bukan daerah D gitu ya. Walaupun lintasannya ada di daerah D, tapi di dalam lintasannya ini terdapat daerah yang bukan daerah D. Ini kan bukan daerah D ya. Bukan daerah D, maka kita sebut ini tidak tersambung sederhana gitu ya. Nah, kemudian kalau kasusnya dia tersambung sederhana, secara umum hasil integralnya adalah hanya memperhatikan apa? Titik awal dan titik akhir dan titik awal gitu ya. Misalnya F turunan FZ, F kapital ini adalah FZ gitu ya. Dan Z-nya berlaku di D gitu ya. Maka hasil integralnya ini cuma bergantung pada ujung-ujung lintasannya aja. Syaratnya apa? Syaratnya lintasan C ini berada pada D ya. Lintasan C berada pada D yang domainnya membentuk domain yang tersambung sederhana. Artinya apa? Semua lintasannya berada di D dan di dalam lintasannya itu tidak ada daerah yang bukan D ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai lintasan bebas lintasan ya, integral bebas lintasan. Artinya apa? Nilai integralnya sama untuk setiap lintasan ya. Asalkan ujungnya sama. Jadi misalkan lintasannya ke sini gitu ya, dari A ke B gitu ya. Dari A ke B ke sini gitu ya. Lintasan C, misalnya ini lintasan C. Kemudian kalau kita punya lintasan lain gitu ya, ke sini melalui lintasan D gitu ya.
misalnya lintasan E. Maka lintasan C maupun lintasan D ini menghasilkan integral yang sama. Karena apa? Titik awal dan akhirnya sama gitu ya. Inilah yang disebut apa? Integral bebas lintasannya. Dan syaratnya apa? Lintasan ini berada pada daerah D gitu ya. Jadi lintasan ini ada di daerah D. Daerah yang membuat apa? Yang membuat FZ analitik. Jadi lintasan ada di daerah D. Daerah D itu apa? Daerah yang membuat FZ analitik. Syarat analitik apa? Jadi FZ di daerah D ini selalu berlaku PCR ya. Yang kemarin ya, yang di bab fungsi kompleks ya. Oke. Nah, kalau lintasannya tertutup, artinya apa? Kalau lintasan titik A dan titik B ini di satu tempat ya, artinya ini kan titiknya di dua tempat berbeda ya. Misalkan A dan B, A gitu ya. Kemudian lintasan seperti ini, kemudian kembali ke titik A gitu ya. Berarti lintasannya tertutup. Nah, kalau lintasannya tertutup, ini hasilnya selalu 0. Syaratnya apa? Lintasan C, ini misalnya ini lintasan C, keseluruhan lintasan C-nya ini ada di daerah D ya. Jadi lintasan tertutup C semuanya berada di daerah D. Dan dia harus apa? Harus sederhana ya. Artinya di dalam lintasan C ini tidak ada daerah yang bukan D gitu ya. Contoh misal kita harus menghitung integral dari FZ Z sin Z. Kita tahu bahwa apa? Z sin Z ini fungsi entire ya. Kenapa disebut fungsi entire? Karena kalau kita lihat di sini tidak ada titik singular ya. Jadi tidak ada penyebut yang membuat nilai FZ ini tidak terdefinisi gitu ya. Nah, artinya fungsi FZ ini entire di seluruh daerah ya. Jadi analitik di seluruh daerah. Maka lintasan manapun ya, lintasan apapun dalam hal ini selalu di daerah D ya. Artinya integral dari FZ sama dengan Z sin theta ini pastilah apa? Tidak bergantung atau bebas dari bentuk lintasannya itu ya. Jadi kita bisa langsung integralnya, kita bisa integrasi secara langsung ya. Seperti ini. Kemudian ingat ya, gunakan integral parsial seperti ini. Pemisalan U sama dan dari integral apa? U dv ya. Sama dengan UV min V du ya. Jadi gunakan misalan ini. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Hasilnya ini. Kemudian batasnya dari, misalnya batasnya dari ini sampai ini ya. Batasnya ini sampai ini. Dan kita masukkan. Nah, kalau kita teruskan gitu ya. Cos IP itu sebetulnya sama dengan apa? Cos hiperbolik dari Pi ya. Sin IP itu sama dengan apa? Minus sin hiperbolik Pi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini ada soal latihan, bisa dikerjakan. Beberapa persoalan sudah ada solusinya ya di slide yang diberikan. Oke, untuk materi hari ini selesai. Terima kasih ya.